Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy Mapelawati, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menafsirkan sebuah novel yang berjudul Garis Waktu karya Fiersa Besari. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Fiersa Besari adalah penulis, YouTuber, dan musisi asal Indonesia. Sebagai penulis, Fiersa telah menghasilkan 6 novel. Ia juga terlibat sebagai salah satu pendiri komunitas pecandu buku. Ia pun aktif sebagai YouTuber pendakian. Episode-episode YouTube terkenal miliknya adalah sebuah jurnal. Nama lengkap Fiersa Besari, kelahiran 3 Maret 1984 di Bandung, yang berkebangsaan Indonesia. Berikutnya terdapat pandangan pengarang. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral, novel Garis Waktu mengajarkan untuk lebih mencintai diri sendiri serta tidak boleh dendam terhadap orang yang telah menyakiti perasaan kita. Saya sangat setuju dengan pendapat pengarang karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Yang kedua, terdapat nilai sosial. Nilai sosial novel Garis Waktu dibuktikan dari rasa setia kawan yang begitu tinggi antara sahabatnya kepada sosok aku di saat ia sedang merasakan susah maupun senang. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat dalam novel ini adalah tentang perjalanan seseorang dalam menghapus luka. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan dalam novel Garis Waktu ini menggunakan alur maju, di mana konflik disajikan secara beruntun dan berstruktur sesuai dengan penyelesaiannya. Nomor 3 ada latar tempat dan latar waktu. Yang pertama latar tempat. Latar tempat dari novel Garis Waktu ini adalah rumah aku, kampus, jalan raya, dan lain-lain. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam novel Garis Waktu ini adalah pagi, siang, dan malam hari. Yang keempat, tokoh novel Garis Waktu dan penokohan novel Garis Waktu. Terdapat tokoh aku, tokoh utama novel Garis Waktu yang memiliki sifat egois, jujur, munafik, tangguh, angkuh, gengsi, dan ikhlas. Yang kedua ada tokoh kau, tokoh wanita di novel Garis Waktu yang dicintai oleh aku, yang sudah merubah dunia aku, kemudian memberi harapan lalu pergi meninggalkannya dan memilih untuk menikah dengan orang lain. Tokoh wanita di novel Garis Waktu memiliki sifat gengsi, munafik, dan egois. Yang ketiga ada tokoh ibu. Tokoh di novel Garis Waktu yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tokoh ibu di novel Garis Waktu memiliki sifat penyayang dan rela berkorban. Dan ada tokoh bapak. Tokoh novel Garis Waktu yang selalu berjuang sekuat tenaga agar mampu menyekolahkan tinggi anak-anaknya. Sifat bapak di novel Garis Waktu rela berkorban dan pekerja keras. Yang terakhir ada tokoh sahabat. Tokoh novel Garis Waktu yang selalu memberi motivasi kepada aku, yang selalu ada dalam keadaan senang maupun susah. Tokoh sahabat di novel Garis Waktu memiliki sifat yang setia kawan. Yang kelima ada sudut pandang novel Garis Waktu. Sudut pandang novel Garis Waktu adalah orang pertama, yaitu aku. Yang keenam ada amanat. Novel ini tak hanya memberikan pesan-pesan tentang percintaan, tetapi juga pesan untuk menjadi diri sendiri. Bagaimana agar mampu menikmati hidup dan meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai. Hidup hanya sekali, maka dari itu jangan tenggelam dalam kepopuleran, tidak membahas kebencian, dan tidak larut dalam dendam. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa novel Garis Waktu sangat sempurna. Cara penulisan novel Garis Waktu yang menarik dalam penyajian gaya sastra novel Garis Waktu yang terkadang harus dibaca 1-2 kali. Namun, tetap mudah dimengerti dan novel Garis Waktu memiliki arti yang sangat mendalam bagi para pembacanya.
Gaya bahasa yang digunakan dalam novel garis waktu yaitu menggunakan gaya bahasa perbandingan berupa personifikasi, dipersonifikasi, metafora, hiperbola, simile, dan simbolik. Nah, majas personifikasi. Dalam novel garis waktu terdapat majas personifikasi yang cukup banyak berjumlah 13 kalimat dan datanya. Di sini saya akan membahas 2 data saja, yaitu halaman 7. Aku tidak tahu caranya menghargai mentari yang membakar langit hingga kemerahan. Dan ada juga di halaman 8 yang berkalimat, dan pagi-pagiku hanyalah repetisi membosankan untuk menyenangkan logika. Selanjutnya terdapat majas depersonifikasi. Majas depersonifikasi, majas ini merupakan kebalikan dari majas personifikasi. Di sini ada 2 kalimat, yaitu ada di halaman 12, menatapmu membeku di layar ponsel, dan halaman 202, yaitu aku yang gersang kau teduhkan. Selanjutnya gaya bahasa metafora. Metafora merupakan analogi yang membandingkan 2 hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Dalam novel garis waktu ini terdapat 3 kalimat yang termasuk majas metafora. Di antaranya ada di halaman 76, yaitu ketika senja menguning di antara jalanan. Dan ada di halaman 153, yaitu kau laksana mawar yang menggoda untuk kupeluk. Di halaman 12, yaitu diturunkan bersama lusinan bom atom yang meledakkan dimensiku. Dan ada juga di halaman 24, yaitu jagat rayaku meledak menjadi jutaan kembang api. Selanjutnya ada majas simile. Majas simile merupakan gaya bahasa perbandingan secara langsung atau secara eksplisit, biasanya membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Selain itu, tujuan digunakannya simile untuk menuangkan ide, gagasan, atau pikiran penulis. Menurut Gustiana tahun 2018 halaman 13 mengatakan bahwa gaya bahasa perumpamaan memiliki padanan kata dengan simile. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi antara majas perumpamaan atau yang biasa disebut majas asosiasi dengan majas simile. Dalam novel ini terdapat 5 kalimat yang termasuk dalam majas simile. Di sini saya akan menyebutkan 2 contoh saja, yaitu di halaman 16. Terdapat ia laksana mentari di tengah temaram, hijau di antara gersang. Dan ada di halaman 17, yaitu bagiku kau bintang yang aku puja setengah mati. Yang terakhir ada majas simbolik. Majas simbolik merupakan majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud tertentu. Simbol tersebut digunakan untuk mewakili hal yang ingin disampaikan dan juga memiliki makna yang sama. Ada di halaman 20, yaitu untukmu yang berjubah api. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai menafsirkan novel, yaitu Garis Waktu karya Fiersa Bersari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.